Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tahap pertama yaitu untuk mencari dataset. Kita bisa pergi ke website Google, lalu klik di sini datasets, lalu kita bisa cari dataset yang kita inginkan. Seperti contohnya dataset yang kita gunakan adalah ini, video game sales. Kita bisa download dan nanti setelah di download ini filenya kita taruh di lokasi yang kita inginkan. Setelah kita selesai mendownload datasetsnya, kita bisa import library namanya pandas. Jadi import pandas SPD, lalu kita tentukan path ke dataset yang sudah kita download tadi. Lalu setelah itu kita bisa bikin variabel baru namanya df sama dengan pd.readCSV dalam kurung path untuk ke CSV-nya. Lalu kita panggil variabel tersebut, maka nanti outputnya adalah data frame dari CSV tersebut. Jadi seperti ini. Lalu ada fungsi head, di mana fungsi head ini berfungsi untuk menampilkan 5 data teratas dari CSV yang sudah ditentukan. Jadi outputnya itu seperti ini. Lalu ada juga fungsi tail, di mana fungsi tail ini berfungsi untuk menampilkan 5 data terbawah dari CSV yang sudah ditentukan. Jadi outputnya itu seperti ini. Lalu untuk line ini itu berfungsi untuk menghitung jumlah kolom yang ada di dalam CSV tersebut dan apa saja tipe datanya. Jadi contohnya itu outputnya seperti ini. Kolomnya itu adalah ada 11 dan tipe datanya itu seperti ini. Lalu selanjutnya ada ilog. Ilog ini berfungsi untuk menghilangkan kolom yang kita tidak inginkan. Jadi contohnya itu seperti ini. Def ilog titik 2 ini gunanya untuk mengambil seluruh kolom yang ada terlebih dahulu. Lalu kita koma di sini, lalu pilih kolom keberapa yang kita ingin hilangkan. Misalnya di sini kolom 1 kita hilangkan, maka yang hilang itu adalah kolom ranknya. Kayak yang tadi, di sini 0 dan di sini satunya. Jadi yang hilang itu kolom ranknya. Lalu selanjutnya itu ada describe, dimana describe ini berfungsi untuk menampilkan beberapa output seperti count, min, standar deviasi, dan lain sebagainya seperti ini. Tapi untuk describe-nya ini dia hanya menampilkan data numerik saja. Jadi di sini selanjutnya adalah describe include all, di mana include all ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data maupun itu numerik dan non numerik. Lalu di sini ada fungsi min, di mana fungsi min ini adalah fungsi untuk menghitung min dari kolom yang kita tentukan. Kolom yang ditentukan itu adalah ini dan outputnya seperti ini. Lalu median ini sama untuk menghitung median dari kolom yang sudah ditentukan, outputnya seperti ini. Mode ini untuk menghitung bonus dari kolom year ini, outputnya seperti ini. Lalu di sini ada quantile untuk menghitung quantile dari kolom yang sudah ditentukan, seperti ini juga. Outputnya itu seperti ini. Ini juga sama. Lalu di sini ada std untuk menghitung standar deviasi dari kolom yang sudah ditentukan. Outputnya seperti ini. Lalu di sini fungsi core ini untuk menghitung korelasi dari data numerik yang ada di CSV. Outputnya seperti ini. Lalu di sini ada group by. Di sini fungsi group by ini adalah untuk menggroup per tahun di sini. Lalu setelah di group itu kita pilih kolom yang ingin ditampilkan setelahnya dan hitung minnya gitu. Jadi outputnya itu seperti ini. Lalu selanjutnya itu ada pie chart. Jadi sebelum kita menggunakan pie chartnya ini, kita bisa import library-nya terlebih dahulu, yaitu import matplotlib.pyplot as plt. Lalu di sini kita reset indeksnya terlebih dahulu dan kita tentukan fix size-nya. Jadi fix size ini gunanya kayak seberapa besar pie chart-nya itu. Lalu kita panggil plt.py, def py-nya ini nasl. Jadi di sini saya akan menggunakan nasl sebagai pie chart-nya dan labelnya ini adalah per tahunnya. Lalu di sini ada auto pct ini untuk menghitung persentasenya. Lalu explode ini saya gunakan none karena ini datanya lumayan banyak, jadi saya none aja. Explode ini sebenarnya berfungsi untuk kayak menonjolkan data yang ingin kita keluarkan. Lalu ada plt title ini untuk mendeklarasikan judul dari pie chartnya. Lalu plt show untuk menampilkannya. Jadi outputnya itu seperti ini. Lalu selanjutnya ada bar chart. Lalu kita deklarasiin plt bar di sini. Exportnya itu sama dengan platform.
lalu def bar-nya ini adalah NA sales, dan tick labelnya ini adalah platform juga sama. X-Tix-nya ini rotasi untuk di bawahnya itu kayak ini kan miring 90 derajat nih biar bisa kebaca gitu. Terus Y label ini gunanya untuk label di sini, dan title ini untuk judul di atas ini. Lalu untuk PLTSO ini untuk menampilkan chart yang kita sudah buat. Jadi hasilnya itu seperti ini. Lalu ada juga uh, grafik line kayak gini. Lalu nanti kita panggil plt.plot df bar untuk x itu year dan y nya itu adalah NA sales. Dan marker di sini itu gunanya untuk menghitung nilai tertinggi ataupun terendah, nilai tertinggi dari per tahunnya ini berapa, nanti bakalan ditandain X seperti ini. Lalu PLTC untuk menampilkannya, jadi outputnya itu seperti ini. Lalu di sini ada histogram, bar histogram. Di sini histogramnya kita menggunakan kolom year berdasarkan genre. Jadi dalam genre ini per tahunnya itu berapa gitu, ada jumlahnya gitu. Dan benchnya ini, maksudnya benchnya ini adalah kayak berapa sih ada bar yang boleh ada di sini. Ini kan maksudnya 10, berarti ada 10 bar di sini. Jadi outputnya itu seperti ini. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya Gede sama Tata Panca akan membahas tentang data preparation dan cleaning. Dimana pada tahapan data preparation dan cleaning ini, data mentah akan dipersiapkan sedemikian rupa sehingga nantinya menghasilkan data yang lebih bersih, memiliki format, efektif, dan efisien saat digunakan tahap analisis. Untuk prakteknya, ini yang pertama itu melakukan import pandasnya, kemudian kita masukkan pad dari datasetnya, kemudian kita tampilkan, maka hasilnya akan seperti berikut. Kemudian kita melakukan drop pada kolom nama platform, genre, dan publisher di sini tanpa mengubah file aslinya dengan perintah sebagai berikut. Hasilnya adalah seperti ini. Dapat dilihat bahwa kolomnya yang tertera di sini sudah hilang. Kemudian kita mengecek apakah atribut rank ini adalah unik. Outputnya true, maka rank ini adalah unik. Kemudian kita set index untuk ranknya. Kemudian kita tampilkan 5 teratasnya. Selanjutnya kita dapat mengakses record dengan log apabila ingin tanpa mematikan lokasi, dan ilog untuk mengakses dengan indeks. Baik, langkah selanjutnya yakni pembersihan data atau data cleaning. Langkah-langkah yang pertama yakni kita melakukan pengecekan terhadap atribut yang memiliki nilai null. Contohnya di sini seperti year dan publisher, di mana terdapat masih ada beberapa baris di sini yang masih memiliki nilai null. Kita dapat melakukan drop nilai tersebut. Nah, apabila sudah dijalankan, maka terlihat di sini akan jumlah barisnya akan berkurang dibandingkan sebelumnya, yang di rumah sekian baris. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan lebih lanjut. Nah, di sini sudah terlihat bahwa yang tadinya memiliki atribut yang null menjadi tidak ada. Maka langkah selanjutnya kita dapat melakukan metode-metode yang akan dijabarkan sebagai berikut. Apabila ingin melakukan imputasi modus, kita dapat melakukan dengan mengecek modusnya terlebih dahulu. Di sini pada kolom publisher, kemudian diperoleh hasil bahwa Electronic Arts merupakan publisher dengan modus atau nilai yang muncul paling banyak. Kemudian kita masukkan modus ini ke dalam dataset kita yang tadi sebelumnya memiliki nilai NaN, sehingga nanti datasetnya menjadi lebih lengkap, dan hal ini digunakan umumnya pada tipe data kategori. Untuk pembersihan selanjutnya memerlukan instalasi feature engine, dimana kita install terlebih dahulu untuk dapat mengakses fitur-fitur yang menggunakan feature engine tersebut. Kemudian kita akan melakukan imputasi dengan min. Di sini digunakan untuk mengganti nilai yang hilang atau nanya dengan nilai rata-rata pada tipe data numerik dengan menampilkan data frame-nya terlebih dahulu. Kemudian kita cek min-nya, kemudian kita masukkan dan tampilkan kembali. Dan untuk memastikan bahwa data tersebut sudah lengkap, di mana min ini digunakan untuk mengganti nilai yang hilang dengan nilai rata-rata pada tipe data numerik. Selanjutnya kita dapat melakukan imputasi dengan nilai sembarang, yakni mengganti nilai NaN dengan nilai numerik sembarang.
Ini kita tampilkan data frame-nya terlebih dahulu, kemudian kita mengisi nilai NaN tersebut dengan 99. Di sini data sembarangnya, kemudian kita tampilkan untuk mengecek apakah sudah terisi atau belum. Selanjutnya ini metode Intel Imputer, yang yakni di mana dilakukan untuk mengganti nilai NaN pada tipe data numerik. Langkah-langkahnya yakni pertama kita tampilkan terlebih dahulu, kemudian kita masukkan inputernya, kita membuat inputernya, kemudian kita masukkan ke datasetnya, kemudian kita transformasi dan tampilkan seperti ini. Selanjutnya, apabila ingin melakukan inputasi random sample, yakni mengganti nilai NaN pada tipe data kategori dengan nilai lain dengan distribusi sama dengan variabel aslinya. Langkah-langkahnya itu yakni yang pertama kita tampilkan data frame-nya terlebih dahulu, kemudian kita membuat inputernya di sini seperti ini, kemudian kita masukkan dan transformasi, kemudian kita tampilkan. Setelah itu kita akan melakukan imputasi dengan nilai 0, di mana umumnya digunakan untuk kategori. Di sini dengan cara menampilkan data frame-nya terlebih dahulu, kemudian isikan fill NaN dengan 0 untuk mengganti nilai NaN dengan 0, kemudian tampilkan. Apabila ingin melakukan imputasi regresi deterministik, di sini kita memerlukan beberapa modul, yakni yang pertama matplotlib, kemudian seaborn dan missing-no. Setelah kita pasang, maka kita akan import terlebih dahulu dan jalankan matplotlib inline agar nantinya fitur matplotlib ini dapat berjalan secara inline. Langkahnya ini pertama kita masukkan lokasi datasetnya, kemudian kita tampilkan 6 teratas, kemudian dfinfo untuk mengecek informasi yang ada pada datasetnya. Selanjutnya describe untuk mengetahui nilai-nilai statistik dari kolom masing-masing kolomnya, kemudian kita akan memilih kolom tertentu nantinya untuk dilakukan pengecekan apakah nilainya masih NaN, dan hasilnya adalah sebagai berikut, di mana diperoleh year dan other resource-nya masih ada yang memiliki nilai NaN. Kemudian kita akan gambarkan dalam bentuk matriks dan diperoleh hasil seperti berikut. Dari gambar tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa year dan other resource-nya masih memiliki nilai NaN, terlihat dengan garis putih-putih ini, di mana kita dapat melakukan langkah selanjutnya, yakni mengisi missing column-nya dengan yang tadi masih memiliki garis putih-putih tersebut. Kemudian kita definisikan rumusnya, kemudian masukkan untuk kondisinya, dan kita masukkan kode untuk mohon maaf, regresi deterministiknya. Kemudian kita tampilkan dalam bentuk matriks seperti berikut, di mana ukuran fiksasinya ini dapat disesuaikan nanti sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, hasilnya akan terlihat seperti berikut, di mana tidak ada lagi data dengan nilai NaN. Selanjutnya yakni melakukan cleaning outlier dengan trimming dan sorizing. Di sini kita import terlebih dahulu, kemudian masukkan array-nya, kemudian kita masukkan kode WinSource-nya di sini, di mana akan mengganti 10% nilai terendah dan 20% nilai tertinggi. Kemudian kita akan masukkan kode trim di sini untuk memotong nilai dengan batas tertentu, di sini 2006 dan 2009, kemudian kita tampilkan. Selanjutnya yakni kita akan melakukan cleaning outlier dengan binning. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita import, kemudian kita masukkan rumusnya seperti berikut, di mana linspace ini bersihkan yang berarti bahwa kita akan membuat array dengan jumlah angka sama dengan jarak linspace yang meliputi nilai minimumnya, maksimumnya, kemudian jumlah elemennya di sini. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian ada binning dengan card di sini, sama seperti sebelumnya kita lakukan read
terlebih dahulu file CSV-nya, kemudian kita buatkan kategori, kemudian kita masukkan di sini kategorinya dan tampilkan. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dan untuk ini dengan interval range di sini, kita akan melakukannya dengan jangkauan interval, di mana kita akan melakukan read terlebih dahulu terhadap file CSV-nya, kemudian masukkan intervalnya, parameternya, startnya, frekuensinya, dan akhirnya. Kemudian kita tampilkan, maka hasilnya akan seperti berikut. Dan untuk QCut kita akan melakukan read terlebih dahulu, kemudian kita akan tampilkan dan masukkan parameternya, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian yang ini yakni scaling, di mana hal ini dilakukan pada data numerik karena tidak memiliki range, di mana kita akan membuat skalarnya terlebih dahulu, kemudian sesuaikan skalarnya dengan data, diubah dan ditampilkan. Nah, nanti hasilnya akan seperti berikut. Selanjutnya kita dapat melakukan scaling normalisasi, di mana pengeskalaan di sini dengan nilai digeser dan diubah menjadi nilai skala antara 0 dan 1, atau rentangnya 0 dan 1, dengan cara mengimport terlebih dahulu. Setelah itu masukkan add datasetnya, kemudian kita tampilkan, kemudian kita hitung minnya dan max minnya, kemudian kita terapkan dan kita tampilkan. Hasilnya akan seperti berikut. Kemudian untuk yang terakhir yakni scaling standarisasi, tujuannya yaitu mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan sebelum analisis, di mana skala data memiliki minnya adalah 0 dan standar deviasinya adalah 1. Langkah-langkahnya ini kita mengimport terlebih dahulu, kemudian kita membuat scalernya, kemudian kita sesuaikan dengan dataset yang kita gunakan, kemudian kita coba dan latih data ujinya, kemudian kita tampilkan. Maka hasilnya akan seperti berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya Igede Samanta Sapanca akan membahas tentang decision tree, yang merupakan sebuah teknik pemecahan masalah untuk klasifikasi dan regresi. Secara visual, decision tree memang mirip dengan struktur pohon, dan cabangnya mewakili keputusan dan daunnya mewakili hasil akhir atau target. Untuk prakteknya, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita melakukan import library yang dibutuhkan, yakni NumPy, Pandas, dan Decision Tree Classifier. Selanjutnya yakni menginputkan lokasi dataset, dan kita akan membaca dan memperlihatkannya dalam bentuk data frame seperti berikut. Setelah itu, kita akan melakukan penghapusan kolom yang tidak diperlukan dalam analisis tanpa mengubah file aslinya dengan kode sebagai berikut. Dan apabila kalian perhatikan di sini, kolom rank dan publishernya telah berhasil terhapus di sini. Setelah itu, langkah berikutnya itu mengecek atribut apakah ada yang memiliki nilai not number atau tidak. Di sini dapat dilihat bahwa year di sini memiliki nilai not number sebanyak 271 baris, dan kita akan mengisinya dengan modus sebagaimana kode di bawahnya ini. Kemudian kita akan mengecek kembali apakah sudah tidak ada, seperti hasilnya yang tampil pada ini. Setelah itu kita akan mengecek karakteristik atribut tersebut, di mana di sini ada kolom nama, platform, dan sebagainya, dan atribut not null-nya terhitung sebagai berikut, dan tipe datanya sebagai berikut. Selanjutnya yakni kita memilih atribut untuk dijadikan data pembelajaran dan data target. Di sini kita memilih year dan global sales untuk data pembelajaran, dan kita akan menampilkan 5 teratas dengan kode x.head ini. Dan hal yang sama berlaku dengan data target. Di sini platform digunakan sebagai data target, dan kita tampilkan 5 teratas seperti ini.
Selanjutnya ini membagi dataset menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan yakni 70/30% dengan kode ini, dan hasilnya kalian dapat lihat pada pengujian ini. Selanjutnya kita akan membangun model klasifikasi dengan parameter kriterion gini dan matchdate-nya 10. Selanjutnya kita akan melatih data training dengan model yang dibangun dengan kode ini. Selanjutnya kita akan menguji data tes dengan model sistem yang diberikan, di mana nantinya hasilnya akan ditampilkan secara acak seperti berikut outputnya. Kemudian kita mengecek data uji yang digunakan sebagai pembanding prediksi yang tadi telah dibuat. Setelah itu, maka kita akan melakukan evaluasi model sistem yang telah dibangun, di mana di sini kita memperoleh akurasi sebesar 31% kurang lebih di sini, yang menandakan bahwa metode decision tree ini tidak cocok dengan dataset yang kita gunakan. Dan apabila kita ingin mengecek manual, kita dapat mengujinya dengan cara menghitung testset yang ini secara manual, diperoleh hasil 15,52 dan dibagi dengan testset yang tadi kita peroleh pada saat pembagian datasetnya ini yakni 4980, dan apabila kita cek menggunakan kalkulator dan diperoleh hasil yang sama, menandakan bahwa dataset yang kita gunakan tidak cocok dengan metode decision tree tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi langkah pertama itu adalah kita membuka TXT yang berisikan tulisan atau teks. Lalu kita download text processing stopword-nya. Setelah itu kita bisa menggunakan stopword tersebut dengan cara memanggil fungsinya ini. Lalu dalam kurung read ini kan file yang tadi kita sudah baca. Jadi setelah kita panggil variabelnya, maka akan menghasilkan output seperti ini. Lalu di sini ada teknik back of words, di mana back of words ini akan menghitung berapa jumlah kata vocabulary itu yang keluar itu berapa kali gitu. Jadi kita deklarasiin dulu seperti ini, kita import library yang diperluin, lalu kita fit transform from corpus ini yang tadi setelah kita sudah jalankan stopword-nya, kita masukin dia ke sini. Jadi nanti bakalan keluar array, dan array-nya ini kita bisa keluarin fiturnya, kita bisa keluarin vocabulary-nya. Jadi nanti hasilnya itu seperti di bawah ini, kita keluarkan fiturnya, lalu kita bikin data frame terhadap fitur tersebut sama matrix yang ini. Jadi hasil outputnya itu seperti ini. Lalu ada back of n-grams, ini hampir sama seperti sebelumnya, cuman di sini kita bisa menentukan berapa jumlah kata yang ingin kita tentukan gitu. Maksudnya di sini kan cuma satu kata yang sebelumnya, dan di back of n-gram ini kita bisa sesuaikan gitu. Misalnya di sini kan 2,2, jadi dua kata gini, misalnya kayak accused killing. Kalau di sini kan cuma accused gitu. Lalu selanjutnya ada tfidf, di mana tfidf ini berfungsi untuk menghitung frekuensi jumlah vocabulary yang keluar itu berapa kali dalam suatu kalimat gitu. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Panjina Tendinggrat dengan NIM 2015-35-4062. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua materi tentang nearest neighbor dan Bayesian classifier. Untuk yang pertama itu adalah nearest neighbor. Langkah pertama pada source code ini kita adalah mengimport CSV terlebih dahulu. Lalu selanjutnya pada kode ini kita akan menentukan X dan Y, di mana X dengan isi kolom seperti NSLS, EU sales, JP sales, order sales, global sales, dan kolom Y berisikan gender. Lalu untuk source code ini kita akan menentukan trend split dengan nilai 90/10, dan outputnya akan seperti ini. Selanjutnya untuk tiga source code ini berfungsi untuk menghitung trend set dan test set akurasi dengan cara mengatur n-neighbor-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti contohnya di sini itu adalah n-neighbor 5, dan hasilnya akan seperti ini.
Dan selanjutnya untuk n neighbor 1 hasilnya akan seperti ini, dan untuk n neighbor 10 dan hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya kode ini berfungsi sebagai perintah untuk mengevaluasi kinerja dari model K tertentu untuk menghasilkan suatu model terbaik, seperti contohnya di sini K bernilai 10, yang artinya rentan evaluasi kinerja model adalah 1 sampai 10, dan hasilnya akan seperti ini. Dan untuk source code yang terakhir itu adalah grafik dari hasil kinerja model terbaik di dalam rentan K1 dan K10. Baik, selanjutnya adalah Bayesian classifier. Lalu untuk source code ini adalah mendrop kolom yang tidak diperlukan, seperti contoh di sini adalah kolom rank, dan hasilnya akan seperti ini. Lalu untuk dua source code ini kita akan mengecek kolom mana yang bernilai none dan mengisinya sesuai dengan modus kolom tersebut di sini. Di sini kita mencari none, di sini adalah kita mencari modusnya. Lalu untuk source code ini berfungsi untuk menentukan X dan Y, lalu mengambil 5 data teratas yang ini. Lalu untuk source code ini kita adalah membagi train dan tes dengan ukuran 70 banding 30. Dan untuk source code ini setelah mendapatkan sebuah nilai train dan tes, kita bisa memprediksi akurasi dari sebuah test set dan menggunakan Bernoulli naive Bayes, dan hasilnya seperti ini. Dan hasilnya menurut saya ini terlihat sangat rendah. Lalu untuk source code selanjutnya itu menggunakan teknik Gaussian naive Bayes, dan hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya itu dengan menggunakan multinominal naive Bayes, dan hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir itu adalah menggunakan complement naive Bayes, dan hasilnya seperti ini. Dan itu yang bisa saya sampaikan tentang Bayesian classifier. Terima kasih dan sampai jumpa. Perkenalkan, saya Putu Rizky Pratama. Di sini saya akan menjelaskan job-sheet support vector machine, artificial neural network, dan evaluasi model klasifikasi. Yang pertama itu kita menunjukkan DF. Berikutnya kita akan mendefinisikan X dan Y, di mana X yang memilih NA cells, U cells, dan JP cells, dan Y saya memilih genre. Berikutnya menampilkan sebanyak 10 data. Berikut merupakan datanya. Nah, setelah itu kita akan mentrain atau melatih dataset. Itu banyak data yang dilatih dan diuji sebanyak sekian. Nah, berikutnya kita akan menguji akurasi dari support vector machine dengan kernel RBF. Itu yang pertama itu dengan gamma scale. Itu dengan akurasi sebanyak 0,2080. Berikutnya itu support vector machine dengan kernel linear. Itu dengan akurasi 0,2062. Berikutnya itu dengan kernel poly DG3 dan gamma yang scale itu dengan akurasi 0,2054. Berikutnya itu dengan kernel sigmoid dengan gamma scale itu mempunyai akurasi sebanyak 0,20421. Nah, dan yang terakhir support vector machine dengan kernel sigmoid dengan gamma 0,01 itu mempunyai akurasi sebanyak 0,2040. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang artificial neural network. Yang pertama mendefinisikan DF itu dataset. Setelah itu kita akan menolkan none atau menghapus. Nah, setelah itu kita mendefinisikan X dan Y, di mana X saya mendefinisikan dari NA cells, EU cell, dan JP cells. Untuk Y saya memilih genre. Mendapatkan 10 data. Setelah itu merubah genre, yaitu lembaga encoder, kita transformasi sebagai integer. Setelah itu kita melatih dataset itu dengan data latih, data validasi, dan data uji itu sebanyak sekian. Setelah itu kita menguji validasi akurasi
training artificial neural network dan akurasi testing dari artificial neural network. Itu mempunyai akurasi sebanyak untuk training sebanyak sekian dan testing sebanyak sekian. Dan ini merupakan tabel dari artificial neural network dari hasil training. Berikutnya kita akan menginstal TensorFlow, setelah import NumPy, kita mengecek NumPy-nya versi berapa. Setelah itu saya menginstal protobuf. Setelah itu dari TensorFlow kita mengimport ke to categorical, kita mendefinisikan ke TensorFlow dengan variable train, val, dan test. Berikutnya di sini akan membangun model, di mana kita akan menguji dari artificial neural network. Itu saya menggunakan dense 12 karena di dataset kita itu banyak data y-nya itu sebanyak 12 tanpa duplikat. Dengan epoch 100, jadi sini akan menguji sebanyak 100 epoch. Itu didapatkan hasil akurasi testing artificial neural network sebesar 0,2096. Berikutnya saya akan menjelaskan evaluasi model klasifikasi. Jadi yang pertama itu definisikan df, setelah itu kita menolkan none. Setelah itu kita mendefinisikan x dan y, jadi untuk x itu NA cells, EU cells, dan JP cells. Untuk y saya ubahnya menjadi publisher, yang sebelumnya genre. Kita akan menggambarkan dataset dalam bentuk scatter plot. Nah, seperti berikut. Ini dengan publishernya, dan ini NA cells, dan ini EU cells. Berikutnya kita akan menggunakan metode K-fold cross validation untuk menguji dari Adabus. Jadi untuk akurasi SVM untuk tiap fold itu sekian, dan untuk SVM dengan 5 fold cross validation itu sekian, 0,08. Berikutnya kita akan men-set atau mendefinisikan X dan Y, di mana kami menggunakan X dan Y itu untuk X itu kita dropkan name, platform di genre, rank, year, dan publisher. Setelah itu kita convert ke NumPy. Untuk X dan Y itu kita definisikan publisher. Setelah itu kita akan menguji. Setelah diuji dapat daya latih uji sekian. Berikutnya kita akan menggunakan Adabus classifier itu dengan learning test and estimation 50. Jadi Adabus algorithm kita menggunakan. Jadi berikutnya kita akan menggunakan Adabus classifier dengan metode Adabus algorithm. Itu dengan akurasi 0,0672. Akan melihat jadi evaluasi model dengan presisi recall dan F1 score seperti berikut. Jadi ini merupakan skor dari precision recall dan F1 score. Berikutnya kita akan melihat prediksi dari coefficient metrik ini. Jadi untuk prediksinya, untuk prediksi Adabus seperti berikut. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari 3 materi saya yang ini, untuk support vector machine itu yang memiliki nilai akurasi yang paling tinggi yaitu sebanyak 0,2080 itu dengan fungsi kernel RBF. Untuk metode artificial neural network itu memiliki akurasi 0,2096, dan untuk metode evaluasi model klasifikasi dengan K-fold cross validation sebanyak 0,08 dan Adabus algorithm itu sebesar 0,0672. Jadi dari kesimpulannya yang memiliki akurasi paling tinggi yaitu artificial neural network itu sebanyak 0,2096. Jadi sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.